Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sangkang parani dumadi. Di pembahasan kali ini kita akan mencari sebuah jawaban tentang pengenalan diri. Semoga kita dapat syafaatnya. Bismillah. Perjalanan itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Perjalanan itu dimulai dari dalam terus ke dalam. Akhir serta alam dengan keindahannya dan dengan keganjilannya hanyalah sebagai saksi pencarian diri. Jadi, sebelum kita mengenal Tuhan, maka kenalilah diri. Sebelum kita mengenal diri lebih dahulu, kenalilah Adam lebih dahulu. Dan sebelum kita kenal kepada Adam, kenalilah Muhammad lebih dahulu. Demikianlah orang yang hendak mengenal diri dan mengenal akan Tuhannya. Bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan dahulu daripada segala asal itu ialah Nur Muhammad. Tetapi sebelum Tuhan menjadikan Nur Muhammad, Tuhan telah mengatakan di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Artinya, pertama aku jadikan ilmu sebelum aku jadikan Nur Muhammad. Maka nyatalah kepada kita bahwa Nur Muhammad itu jadi daripada ilmunya dan daripada kudrat dan iradatnya. Dan nyatalah bahwa roh kita dan tubuh kita ini dari Nur Muhammad. Maka kita tiada lain dan tiada bukan, pada hakikatnya adalah Nur Muhammad juga. Dan kalau telah jelas dalam hati ma'rifat akan hakikat Nur Muhammad itu, maka hendaklah engkau mesrakan Nur Muhammad itu kepada roh dan kepada tubuhmu. Kalau sudah benar-benar mesra, insya Allah engkau akan melihat keelokan zat wazibul wujud. Dan Syekh Abdul Ra'ad berkata, yang sebenar-benarnya diri itu ialah nyawa. Yang sebenar-benarnya nyawa itu ialah Nur Muhammad. Dan yang sebenar-benarnya Nur Muhammad itu ialah sifat. Yang sebenar-benarnya sifat itu ialah zat. Tetapi di sini bukan zat hayyun, tapi zat hayat. Dan kata arif billah bermula yang sebenar-benarnya diri itu ialah roh. Tatkala ia masuk ke tubuh, nyawa namanya. Tatkala keluar masuk, napas namanya. Tatkala berkehendak, hati namanya. Tatkala ia ingin akan sesuatu, nafsu namanya. Tatkala ia memilih akan sesuatu, ikhtiar namanya. Tatkala ia dapat memperbuat akan sesuatu, akal namanya. Dan tatkala ia yakin akan sesuatu, iman namanya. Jadi, pohon akal itu ialah ilmu. Inilah yang disebut yang sebenar-benarnya diri. Tetapi janganlah berhenti kepada roh itu saja. Teruskanlah kepada yang hak, kepada Allah Azza wa Jalla. Dan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Anna min nurillah wal alimu min nur, yang artinya dari cahaya Allah dan sekalian ilmu dari cahayaku. Tetapi nur di sini bukanlah menurut pemahaman umum. Yang berlaku
itu bukan zat, bukan benda, bukan juga materi, tetapi di atas segala-galanya. Dan ada juga firman Allah yang berbunyi, Al-insanu sirri wa ana sirri wa sifatin wa syifatun la ghairi. Yang artinya insan itu rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, dan sifat itu tiada lain dan tiada bukan daripada aku juga. Jadi yang sebenar-benarnya insan itu manusia. Yang sebenar-benarnya manusia itu ialah af'alnya Allah. Yang sebenar-benarnya af'alnya Allah itu ialah sifatnya Allah. Yang sebenar-benarnya sifat Allah ialah zatnya Allah. Karena zat dan sifat itu tiada menerima tunggal, dan zat dan sifat itu tiada sekutu dan tiada pula bercerai, dan barang siapa menyekutukan zat dan sifat atau menceraikannya dan atau memisahkannya, maka orang tersebut dihukumkan syirik kafir. Jadi selama wujud Adam masih melekat di dalam diri kita, niscaya tiada sampai semua ibadah kita walau setinggi langit. Jadi untuk melepas syirik kafir itu, keluarlah engkau di dalam diri. Di sini kita berbicara sedikit tentang diri kita yang sebenar-benarnya. Adapun diri kita ini tergolong dari 3 bagian. Yang pertama ialah diri yang sebenarnya atau diri rahasia. Yang kedua ialah diri terperi atau diri Muhammad. Yang ketiga ialah diri terdiri atau diri zahir atau diri Adam. Yang pertama tadi ialah kembali kepada yang hak. Yang kedua ialah kepada rasa Muhammad. Yang ketiga yang betah tinggal di zahir atau kepada rasa Adam semula. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Yang artinya barang siapa buta di dalam dunia, niscaya buta juga di akhirat. Jadi dari sini kita bisa merumuskan. Yang pertama, hidup tubuh karena nyawa, hidup nyawa karena Allah. Tahu hati karena ruh, tahu ruh karena Allah. Berkuasanya anggota tubuh karena ruh, kuasanya ruh ya karena kuasa Allah. Berkehendaknya tubuh karena berkehendaknya ruh, berkehendaknya ruh karena berkehendaknya Allah. Mendengarnya telinga karena pendengaran ruh, mendengarnya ruh karena mendengar Allah. Melihatnya mata karena melihat ruh, melihat ruh karena melihat Allah. Berkatanya mulut karena berkatanya ruh, berkata ruh karena berkata Allah. Maka kita rumuskan pula tentang diri batin itu sebagai berikut. Adapun yang dimaksud dengan fana oleh ahli-ahli tasawuf ialah lenyapnya perasaan hamba dari nafsu basyariyah, yakni segala sifat-sifat keiyaan dan keakuan dari diri manusia. Jadi yang sebenar-benarnya ruh itu Nur Muhammad. Jadi yang sebenar-benarnya Nur Muhammad itu adalah sifat. Yang sebenar-benarnya sifat itu adalah zat. Jadi zat itu zat hayat, bukan zat hayun. Allah itu nama-nama zat dan Muhammad itu sifatnya. Zat dan sifat itu tiada bersatu, tapi tiada bercerai atau tiada berpisah.
kapankah datangnya dan kapan pula kembalinya? Jawabannya ialah bahwa diri batin itu datang ke dunia ini adalah setelah adanya jasad, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yang artinya kemudian kami sempurnakan jasad itu, lalu ditiupkanlah roh kepadanya. Dari mana diri datang dan kemana pula kembalinya, serta apa maksud datang ke dunia? Jawabannya ialah datangnya dari Allah, kembalinya ke Allah. Adapun maksud datang ke dunia adalah dengan jasad sebagai alatnya. Wallahu a'lam bishawab.